Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini kita dapat menunaikan kewajiban kita kepadanya, yaitu sholat subuh berjamaah dan tentunya diiringi dengan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Hari ini kita masuk tanggal 29 bulan Rajab tahun 1442 Hijriah. Tentunya sebentar lagi ibadah Syam semakin dekat. Tapi di hari Sabtu ini kita tidak membahas masalah Syam, masalah saum. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Fathul Bari yang menjelaskan tentang Syu'abul Iman, tentang pohon iman dengan cabang dan rantingnya. Kita masuk kepada bagian daripada cabang-cabang iman yang memang ada di badan kita, karena yang hati sudah, lisan sudah, lidah sudah kita bahas kemarin. Yang masih di badan, yang terkait dengan badan, apakah badan kita ini betul-betul beriman secara utuh atau tidak, maka nanti akan kita lihat di sini. Kemarin terakhir ada kafarat. Sekarang wa minha ma yata'allaqu bil ittiba'. Di antara cabang-cabang iman yang ada di badan kita harus ada. Kalau tidak ada nanti bisa keropos dan bisa juga enggak bagus. Wa hiya sittu khisalin, ada 6 catatannya. Ya. Yang pertama at-ta'affuf bin nikah. Jaga diri kita dari hal-hal yang berbau zina dengan nikah. Nah, jadi nikah itu adalah bagian daripada seseorang beriman atau tidak. Nah, makanya alhamdulillah kita tentunya bukan sebatas punya istri, sudah punya cucu. Itu satu nikmat. Di samping itulah bagian daripada iman. Itu juga kenikmatan yang Allah berikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang panjang menceritakan tentang 3 orang yang datang ke rumahnya. Yang satu bertanya tentang ibadah Rasulullah, salat Rasulullah. Ya, kemudian yang bertanya ini 3 orang bertanya kepada istri Nabi. Dan istri Nabi menjelaskan, beliau kalau sholat malam itu kakinya sampai pada bengkak-bengkak. Ya Allah, saya siapa? Kata sahabat yang bertanya tentang sholat. Bahwa ya saya siapa? Nabi kita yang sudah dijamin masuk surga, sholat masih kayak gitu. Yang satu berpuasa, tanya tentang siam, tanya tentang puasa. Gimana puasa Rasulullah? Masya Allah, Rasulullah itu kadang-kadang puasa seakan-akan tidak berbuka 1 bulan. Ya, begitu banyak hari-hari yang dia puasakan. Ya, minimal 15 hari 1 bulan puasa Daud. Minimal 3 hari setiap bulan Hijriah dia puasa Ayyamul Bid, 13, 14, 15 bulan Hijriah. Ya, kalau yang rutin adalah puasa Senin Kemis. Masya Allah, beliau yang siapa? Beliau, saya siapa kok? Saya puasa jarang banget, kecuali Ramadan aja nih puasa saya. Ya, makanya dia bilang saya mau puasa setahun suntuk setiap tahunnya. Tadi yang satunya saya mau sholat semalam suntuk tidak tidur. Yang terakhir nanya tentang bagaimana tentang keluarga. Ya, Nabi mendengar pertanyaan dialog itu antara Aisyah dengan 3 sahabat Nabi. Kemudian setelah sholat subuh
Nabi langsung naik ke mimbar dan menjelaskan kepada mereka semuanya, tentu kepada para sahabat. Dia bilang, Nabi bilang, anna atqa rajulin minkum, saya orang yang paling disiplin di antara kalian. Usalli wa anam, saya sholat malam tapi juga saya tidur. Jadi nggak benar kalau sholat satu malam suntuk. Lah kalau sholat satu malam suntuk nggak benar, bagaimana begadang yang cuma dengan secangkir kopi dan ngobrol panjang? Itu salah besar. Jadi malam harus ada istirahat. Kemudian ana asum wa uftir, saya puasa, saya juga berbuka. Nah, dia nggak boleh puasa nyambung 1 tahun suntuk. Maksimal puasa Nabi Daud. Hari ini puasa, besok tidak, terus puasa tidak lagi, begitu seterusnya. Jadi hitung-hitungannya kalau 1 bulan sekitar 15 hari. Wana atazawwajun nisa, kata Nabi, saya nikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa orang yang tidak senang dengan sunnah-sunnahku, diantaranya adalah akad nikah, dia bukan kelompok dan golonganku. Luar biasa ini, ya. Nikah itu kan satu ibadah khusus, karena setelah kita berbulan madu tidak ada lagi madu, ada kopi pahit. Perjuangan dan tantangan berumah tangga itu tidak gampang. Kadang-kadang Masya Allah belang kita ketahuan di depan istri. Kemarin mah kita kayak Arjuna, tampil sempurna dan prima. Begitu sudah nampak depan istri kita 3 bulan berantem mulu. Demikian pula istri kita Cinderella, Masya Allah, luar biasa cantiknya dan menariknya. Tapi setelah 3 bulan gak ada cantik lagi. Itu perjuangan kan? Kalau tidak sabar, bubar, na'udzubillah. Karena memang tantangan berkeluarga, karena dia ibadah. Maka sabarin. Malah kalau dalam pesan guru saya dari Syria, Ustaz Hasanain, kalau mau dapat pahala Pak, lebih banyak berumah tangga, cari istri yang cerewet, begitu ya. Yang rewel, ngomel mulu, salah mulu gitu. Sabarin. Kalau sabar, sampai nanti pada titik akhir di mana kita punya anak, punya cucu, punya anak yang soleh dan soleha, kan luar biasa aset yang mahal. Nah ini tanda-tanda orang itu beriman sempurna, dia cari jaga dirinya dengan nikah. Karena kalau belum nikah, itu masih jelalatan baik mata kita. Udah nikah aja kadang-kadang masih ngeliatin aja, ya. Bagaimana belum nikah gitu? Udah nikah nih kita masih tahu, oh si anu cantik, cakep amat, cantik amat gitu. Itu masih tahu, tapi kalau kelihatan tidak apa-apa. Yang tidak boleh dilihatin. Kalau terlihat, Masya Allah ada purnama, cantik banget ya Allah. Keturunan Nabi Yusuf gitu. Ya, keturunan Nabi Yusuf, anak cucunya cantik banget. Tidak apa-apa. Tapi kalau dilihatin yang tidak boleh. Nah, supaya itu tidak jelalatan dan tidak main lepas pandangan, tidak melepas pandangan liar, nikah sudah. Nah kecuali dia bisa menahan dirinya dari hal-hal seperti itu. Nah dikata dia belum nikah dan memang belum datang jodohnya, lah ya lain lagi. Tetapi semuanya sebenarnya sudah ada pasangan-pasangannya Allah siapkan. Cuman kadang-kadang terlampau idealis. Yang laki-laki nyari yang sempurna nggak ada. Yang perempuan nyari juga yang sempurna nggak ada. Di dunia ini memang manusia itu adalah ada kurangnya dan ada lebihnya. Kurangnya kita saling maklumi, kelebihannya kita hargai. Ada pepatah yang ditulis sangat terkenal di majelis ta'lim Syekh Ismail di asrama, tempat anak-anak pada istirahat, santri pada tidur. Tulisannya gede banget. Kenapa? Dia bilang, man tolaba akhan bila aibin baqiyalahu bila akhin. Siapa orang yang cari teman tanpa ada kurangnya, dia tidak akan dapat teman. Siapa yang cari pasangan tidak ada kekurangannya, dia tidak akan dapat pasangan itu. Kenapa? Karena Syekh Ismail santrinya itu dari berbagai macam penjuru dunia. Dari Indonesia, dari Maroko, dari Tunis, dari Yaman itu sendiri, dari Arab Saudi itu sendiri. Jadi dia ingatkan betul, jangan sampai berantem gara-gara perbedaan urusan makan, urusan minum,
Urusan kipas kan mana berantem urusan kipas. Yang satu matiin, satu lagi hidupin lagi. Gara-gara Asep dah berantem. Dan itu terjadi. Nah, ini nanti urusan berkeluarga, jangan mencari sempurna, nggak akan dapat. Nah, Bapak, Ibu tentunya punya anak laki, punya anak perempuan. Kalau emang sudah waktunya datang, bismillah. Jangan nanya kerjanya apa lo. Bapak lu siapa? Lu punya anak enggak? Enggak. Sudah, kalau emang dia saleh, minimal standarnya yang kalau salah satu anggota DPR pusat lulusan tahun 80-an, Ustadz Sa'ad Samlan namanya. Di depan santri ceramah, dia bilang, saya cari calon menantu enggak susah-susah. Enggak susah saya. Cari calon menantu karena saya punya anak perempuan. Dia bilang, saya punya anak perempuan. Di depan santri ngomongnya, saya cuma satu catatannya, calon menantu saya cuma sholat subuh berjamaah. Enggak saya tanya kerja di mana. Ditanya, kamu sholat subuh enggak berjamaah? Alhamdulillah istiqomah. Dah jadi menantu saya, itu kata dia. Karena memang orang kalau sudah sholat subuh pasti semangat kan. Pagi-pagi udah bangun dia. Ya, bangun akan menyebut rizki Allah dengan zikirnya, wiridnya, dengan doanya. Nah, nikah ini adalah salah satu bentuk ittiba. Apa ittiba? Loyal dan ikut sama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya. Makanya saya anak-anak saya bicarakan secara terbuka. Anak laki, jangan khawatir. Kalau kau tidak punya calon, Abi punya calon banyak banget. Kalau kau punya calon, kasih tahu saya. Nanti biar saya pakai kurir. Saya survei, ada bapaknya, udah, ada ibunya, ada kakeknya, ada, keren, ada neneknya, ada uyutnya, lebih keren lagi. Berarti masih orang berketurunan panjang umur ini, ya. Kan begitu salah satunya, disurvei kita, dilihat-lihat. Nah, kalau anak laki kan, kalau anak-anak mah rata-rata kan nggak bisa menilai dia mah taunya cantik sama ganteng, begitu doang, itu anak-anak. Cantik sama ganteng. Kalau kita orang tua kan enggak pakai ukuran 4 persegi. Nah, jadi saya dialog sama anak-anak. Apalagi sudah tamat dari pondok, arti tamat dari SMA, kita ngobrol. Gak usah bingung-bingung kamu. Kadang-kadang kan bingung dia, ingin punya identitas. Ya, kalau enggak nenteng malu. Enggak usah nenteng. Nanti kita cariin. Atau kalau kau punya kenalan, silakan tunjukkan mana kenalanmu. Wah, ini nanti saya survei. Mana alamatnya? Saya nanti datang lewat kurir saya. Begitu. Karena kalau enggak ya ribet, Pak. Anak-anak kan memang begitu. Anak-anak mana namanya anak-anak, maunya nyari taunya ganteng sama cantik, tok ribet dah. Ya. Padahal rumah tangga bukan untuk 1 hari, bukan untuk 7 hari, bukan untuk 1 bulan, untuk 7 turunan. Dan yang paling penting adalah tadi jelaskan, rumah tangga adalah ibadah. Ibadah ada tantangan dan rintangannya. Sholat subuh, malas kita. Enaknya bobo, lawan dia. Ya, malas kita lawan. Nah, ini nikah adalah bagian dari cabang iman dan bentuk ittiba. Bentuk kita ikut kepada ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Nah, di sana ada kelompok-kelompok yang mencoba untuk membuang sunnah Nabi ini dengan mencoba terus menekan pemerintah agar mengesahkan kelompok minoritas yang namanya LGBT. Nah, ini kan musibah ini, karena kalau ini nanti terus digelontorkan, akhirnya anak-anak laki tidak mau nikah bersama perempuan, anak perempuan tidak mau nikah bersama anak laki. Nah, nanti timbullah yang namanya homoseksual dan lesbian, dan itu termasuk yang akan mencoba meniadakan sunnah Nabi yang namanya akad nikah. Nah, makanya mereka gulirkan dengan berbagai macam cara, dengan pergaulan bebas, dengan ini dan itu. Masya Allah, hati-hati, jangan sampai kita terlampau idealis. Kalau udah waktunya nikahkan saja, insya Allah iyakunu fuqara'a yugnikumullah. Kalau mereka emang belum mampu di saat awal akan nikah, nanti Allah akan berikan dia. Ya bapak-bapak, kita merasakan waktu akan nikah, kita semuanya rata-rata masih tinggal
di rumah villa mertua indah. Setelah itu kan kita punya rumah masing-masing. Ya, dengan berbagai macam cara kita berusaha yang halal dapatlah rumah kita. Ini yang kadang-kadang terutama di kota-kota besar itu terlampau idealis, ya. Terlampau idealis, menghitung pakai matematik ya. Kalau hitungan kita 2 tambah 2 pasti 4. Tapi Allah hitungannya berbeda. 1 tambah 1 bisa juta dan miliar. Nabi Adam dan Ibu Hawa cuma berdua. Sekarang manusia di dunia ini sekitar 8 miliar. Pertambahan Nabi Adam dan Hawa hitungannya 1 tambah 1. Nabi Adam tambah Ibu Hawa. Kemudian bisa jadi juga tetap 2, 1 tambah 1. 1 tambah 1 tetap 2, enggak tambah-tambah. Nah, subhanallah. Nah, ini jadi kadang-kadang ibu-ibu juga terlampau idealis, matre. Ya. Calon menantunya diusut terus tentang masalah duitnya dan hartanya dan dah bismillah. Insyaallah kalau dia udah sholat subuh ya berjamaah keren banget dah. Keren. Yang kedua yang termasuk ittiba adalah al-qiyam bi huquqil iyal. Setelah nikah ada kewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Itu kalau tanda-tanda orang beriman, suami yang beriman kepada Allah itu sama istrinya walaupun dengan berbagai macam kekurangan istrinya dia tetap sabar dan dipenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Anak-anak seberapapun itu anak kita. Hati-hati jangan sampai keluar sumpah serapah di depan anak-anak kita. Katakan anak kita bandel, nauzubillah. Jangan sekali-kali keluar kata-kata sumpah serapah. Ya Allah, jangan sebut nama-nama binatang di depan anak-anak kita kalau kita marah. Jangan sebut benda-benda yang najis kalau kita marah. Jangan sebut benda-benda yang kotor kalau kita marah. Belajarlah dengan para sahabat Nabi, generasi para sahabat Nabi, belajarlah dengan masyarakat Madinah dan Mekah. Kalau mereka marah sama anaknya, nggak pernah dengan bahasa kasar. Mohon maaf kan kalau orang-orang Jakarta kadang-kadang, masya Allah bahasa yang kasar kedengaran bledar. Ya, kita kuping sampai ngeri. Jadi kalau mau belajar begini Pak, mereka karena dekat dengan Nabi, masyarakat Madinah, sampai hari ini itu masih terasa sentuhan kedekatan mereka dengan Nabi. Ya, kalau kita ya kedekatan kita dengan para ulama dan para habaib, para asatid. Ketika kita marah sama anak kita, apa yang kita ucapkan? Allah yahdika ya waladi. Allah yahdik ya waladi. Itu kalau bahasa itu bahasa marah itu Pak. Itu marah. Apa artinya? Ya Allah, mudah-mudahan Allah berikan petunjuk padamu anakku sayang. Bukan dimarahi dengan bahasa kasar. Bukan disumpahi. Ya, na'udzubillah apalagi ibu. Nah istri kita harus diingatkan betul. Seberapapun anaknya bandel, ibu itu tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang kasar. Kata-kata yang kotor. Kata-kata yang na'udzubillah melaknat dan mengutuk anaknya. Enggak. Doa terus. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Nah, ini kita penuhi hak-hak keluarga kita tentunya dari berbagai macam sisi. Makanya di situ pula anak-anak laki dijelaskan, kau laki, imam, nanti kau wajib memenuhi kebutuhan keluargamu. Ya, kewajiban apa? Pertama kewajiban sandang. Kewajiban papan. Kewajiban pangan. Itu kewajiban seorang suami kepada istri dan anak-anaknya. Siapkan papannya, siapkan sandangnya, siapkan penuhi juga urusan pangannya. Nah, itu yang zahir ya, yang terkait dengan iman, Islam, ihsan, itu bicara kewajiban pendidikan. Penuhi kebutuhan pendidikan istri dan anak-anak kita. Istri kita suruh ngaji. Sekarang sekali lagi bisa nggak usah hadir ke masjid, cukup dengan rekaman pengajian atau streaming langsung di mana masjid itu ada wifi, bisa langsung ibu dari rumah ngaji sambil ngulek bawang. Ya, ada ustadz lagi menjelaskan tentang masalah keluarga. Ngulek bawang kan nyiapin sarapan pagi buat bapak,
Pulang dari masjid, sarapan pagi udah rapi, keren banget dah. Ya Allah, itu istri bukan cium dah keningnya. Kamu memang soleha banget gitu. Manjakan dah. Walaupun kadang-kadang kesel bener, manjakan udah. Ya, selama itu dia nanti puas dan senang, dibanggakan, dimanjakan, dihargai, dia akan memberikan penghargaan pula pada kita. Hukukul iyal, itu tugas kewajiban kita. Jadi kalau na'udzubillah kalau ada orang cuma nikah istri setelah hamil tinggal pergi, itu tanda-tanda tidak ada iman itu bapak-bapak itu kayak gitu. Nikah lagi, tinggal lagi, nikah lagi, tinggal lagi, itu orang imannya tipis benar, nyaris-nyaris tidak ada. Sebaliknya ibu-ibu juga, Masya Allah, ibu harus bersyukur setelah dapat punya suami, wajib bersyukur, karena begitu susah dapat suami kan, susah. Apalagi di akhir zaman ini perempuan jauh lebih banyak daripada laki-laki. Bu, hati-hati bu, jaga suaminya. Berikan layanan yang terbaik kepada bapak, kepada suami. Kenapa? Karena sekali lagi min alamatis sa'ah sudah nampak sekarang. Tanda-tanda akhir zaman itu nampak. Ya, tanda-tanda hari kiamat nampak. Perempuan jauh lebih banyak daripada laki-laki. Kalau dulu kan perempuan satu di satu kampung, Masya Allah, rebutan. Satu kampung kembang desa, bukan main, rame betul. Dari kampung anu datang, kampung anu datang, kampung anu, Masya Allah. Kenapa? Emang perempuan jarang. Kedengaran bantu si anu ada bintang ada kembang desa di sana, rame kedengaran. Di desa Pabuaran satu cantik benar, Masya Allah, rubut. Itu anak muda kayak laron pisan. Allahu Akbar. Nah, sekarang banyak benar. Banyak. Ya, hati-hati. Ibu-ibu jaga suaminya. Jaga suaminya, layani suaminya yang terbaik semampu ibu. Kalau ibu udah berusaha berdoa, berusaha melayani yang terbaik, kalau masih di luar perhitungan, itu namanya memang dia mau bagaimana lagi, sabar tuh salah satunya. Sabar. Yang berikutnya, yang bagian daripada cabang iman yang harus tertanam dalam diri kita, di badan kita, birrul walidain. Berbakti kepada ayah dan ibu, kepada orang tua. Orang tua itu berpikirnya sama anak nggak pernah putus. Ya nggak pernah putus kalau masanya. Makanya kalau orang Sumatera bilang sayang orang tua itu sepanjang jalanan. Kalau anak kadang-kadang sepanjang galah, lupa sama bapak dan ibunya. Nah, kalau lagi susah itu bapak ibunya yang mikirin setengah mati. Kalau udah kaya anaknya, kadang-kadang ibunya jadi pembantu, na'udzubillah. Bapaknya kadang-kadang jadi pesuruh, na'udzubillah. La haula wala quwata illa billah. Hati-hati. Kita berbuat baik kepada bapak ibu tentunya pertama dengan perkataan yang indah dan menawan, cantik, menarik, menyejukkan hati. Terus tentunya kalau ada rezeki kita bisa belikan sesuatu yang memang kesenangannya. Dan jangan sekali-sekali wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Jangan sekali-kali bilang, "Oi." Dipanggil dengan bahasa merewel amat sih, Mak. Astagfirullahaladzim. Bentar apa, Mak? Jangan. Seberapapun kalau dipanggil ibu harus kita hentikan semua kerjaan. Sholat sunnah aja dibatalin, bagaimana pekerjaan? Salam sholat Allahu Akbar, ibu manggil, batalkan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Segera tuju, ada apa bu? Kalau orang Cirebon, orang Jawa Tengah, dalamnya itu panjang. Kalau dia tinggal di kamar depan, ibu manggil, kita dari dapur, dalamnya panjang. Dalam, malah saya nggak bisa. Nggak bisa, panjang dalamnya itu. Artinya jawaban iya itu Masya Allah ya bu, siap bu. Ibu mau apa? Salah satu yang menyebabkan Uwais itu doanya terkabulkan, karena Uwais itu luar biasa, semua permintaan ibunya selalu dijawab siap bu. Bayangkan tinggal di Yaman kan Pak, Uwais Al-Qarni itu tinggal di Yaman. Makanya sampai Umar bin Rasulullah sampai bulu kuduk saya merinding. Uwais Al-Qarni, Umar bin Khattab, itu sahabat-sahabat Nabi senior. Kalau lagi pada yang lain pada haji, tolong titip doa kepada Uwais Al-Qarni. Masya Allah. Kenapa? Uwais Al-Qarni itu luar biasa. Semua permintaan ibunya nggak bilang tar dulu. Iya bu, siap. Iya bu, iya bu. La Allahu Akbar. Hati-hati.
Hati-hati dengan ibu, hati-hati jangan sampai luka hati, jangan sampai luka hatinya, tersayat hatinya, hati-hati banget, hati-hati. Ngomong harus lebih pelan. Allahu Akbar. Uwais Al-Qarni, ibunya permintaan yang relatif berat adalah minta pergi haji, sementara udah kakinya nggak bisa jalan, sudah sepuh banget. Uwais tuh tiap pagi habis sholat subuh gendong domba naik ke puncak gunung, naik turun dengan gendong domba, gendong kambing. Apa? Latihan agar nanti dia bisa gendong ibunya dari Yaman sampai ke Mekah. Berapa kilo Bang Aing? Ribuan kilo Bang. Dan Yaman ke Mekah itu perjalanannya gunung, turun gunung lagi, turun gunung lagi. Jajaran gunungnya begitu panjang. Makanya Uwais Al-Qarni itu doanya sangat-sangat dimanjakan oleh Rasulullah dan para sahabat yang lain. Artinya selalu baca titip doa, tolong doakan saya Uwais, tolong doakan saya Uwais, tolong sampaikan kepada beliau doa, minta doa. Ya Allah. Ketika ibunya mengucap minta pergi haji, Uwais lalu terperanjat, ya Allah. Ya Bu, siap Bu, siap. Makanya dia latihan tiap pagi gendong domba dari bawah ke atas puncak gunung, turun lagi, begitu seterusnya berhari sampai dekat waktunya perjalanan ibadah haji. Diprediksi Yaman dan Makkah itu adalah 1 bulan pakai jalan kaki gendong ibu 1 bulan. Allahu Akbar. Andai kata itu pun kita lakukan, itu tidak bisa membayar perjuangan ibu pada kita, tidak bisa bayar. Kita alhamdulillah menyaksikan dan mendampingi anak-anak lahir dari istri dari awal sampai yang nomor sekian. Masya Allah, kita menyaksikan luar biasa itu perjuangan istri ketika mau melahirkan anak. Benar-benar memang bainal hayat wal maut, antara mati dan hidup itu kelihatan. Tangan dia itu kan lembut Pak, begitu sudah anak mulai itu membatu, mengkristal kayak besi. Dia berpegangan, ku bilang pertama saat itu kita bilang jangan panggil-panggil bapak suami, jangan panggil-panggil ibu, panggil Allah. Birrul walidain. Hati-hati. Seberapapun, andai kata salah pun dia tidak boleh kita salahkan seketika. Perlahan. Kayak orang Jakarta dan pinggirannya kan kama cerita hikayat Saman. Cerita Syekh Abdul Qadir Jailani. Ibunya kena sayangnya bukan main pada dia, diberikan kain bersulam sutra. Ibunya sayang banget dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, sayang banget dengan Syekh Saman. Syekh Abdul Qadir Jailani diberikan kain bersulam sutra. Dia santri tahu itu adalah tidak boleh, haram. Tapi dia tidak marah sama ibunya. Dan tidak dikasih tahu dengan seketika ibunya. Ini haram Bu, diterimanya kain itu. Diciumnya kain itu, dimanjakannya kain itu. Kemudian setelah beberapa saat berikutnya dijelaskan Bu, anak laki-laki tak boleh pakai sutra Bu. Ini untuk adik yang perempuan, si cantik tuh. Begitu. Dengan lembut banget. Suaranya lebih pelan daripada ibunya. Nah, birrul walidain, kalau ada anak tidak berbakti pada ibunya, pada orang tuanya, jangan berharap mimpi di dunia ini dapat bahagia. Jangan. Menghayal dia. Ya, kalau masih ada terus kita usahakan berbakti. Kalau sudah tidak ada, tentunya kita tinggal mendoakan Rabbighfirli. Minimal setelah sholat, setelah azan kan rutin azan 5 kali, berarti kita 5 kali mendoakan mereka. Rabbighfirli wali walidayya warhamni warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu tanda orang beriman adalah selalu dia mencoba merapat dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Itu yang ittiba Rasulullah, para sahabatnya, masya Allah sama orang tua. Masya Allah. Ya, kita pernah menyaksikan jamaah haji berangkat sama orang tuanya, relatif masih muda si anak muda ini, si bapak, si orang yang laki-laki bawa ibunya bawa anaknya. Masya Allah, saya sampai nangis, terharu gitu, terharu. Makanya kalau ada rezeki kan, emang dianjurkan ke sana. Kenapa? Karena banyak banget pelajaran, banyak materi. Pendidikan yang langsung terlihat di mata kita. Ada orang selama 7 putaran ibunya digendong aja, digemblok.
7 putaran tawaf digemblok. Ada yang dari rumahnya jauh banget itu, dari Mekah ada 3 kilo, digemblok pula ibunya. Ada orang sudah tertatih-tatih menuju masjid. Saya bilang bagaimana orang yang sehat gak ke masjid, ya Allah. Mau bilang apa nanti hari kiamat? Dia sudah tertatih-tatih mau ke masjid. Masya Allah. Nah, ini birrul walidain bagian ittiba. Ikut Nabi, hormati orang tua, dan jangan sekali-kali walaupun kita sudah tinggal di kota dan sudah berubah kampung kita menjadi kota, jangan sekali-kali ibu dan bapak dititipkan di panti jompo. Itu bukan tradisi kita, bukan sunnah Nabi. Bukan sunnah Nabi. Ya, dampingi mereka. Yang berikutnya ittinabul uquq, menjauhkan menyakiti orang tua. Itu bentuk daripada orang yang beriman adalah orang yang sayang sama ibu dan tidak pernah menyakiti ibunya. Kemudian yang berikutnya tarbiyatul aulad. Setelah nikah tahapan-tahapannya adalah kita hati-hati ini kadang-kadang memang kalau sudah, saya kadang-kadang emang luar biasa ya. Ibu mertua sama ibu kandung kita sama. Bapak mertua sama bapak kita sama. Emang kenapa sih Pak? Bayangkan si bapak mertua, ibu mertua, ya, ibu mertua itu melahirkan anaknya yang perempuan. Dibesarkannya, dimanjakannya, dijaganya, terus sampai selesai kuliah, sampai selesai dari pondok, dibiayai, dibesarkan, dijaga, dikawal betul. Datang jodoh, langsung punya suami. Kita tidak punya hak sudah. Kita tidak bisa ngatur lagi anak perempuan kita, apa kata suaminya. Makanya luar biasa. Jadi kalau ada kita sama mertua, hati-hati. Itu mertua adalah ibu kita, bapak kita. Kenapa? Karena dia tuh begitu baik banget. Anak perempuannya dibesarkan, dijaga, dimanjakan dan seterusnya. Begitu datang waktu akad nikah, prosesi, diserahkan kepada kita full. Dan istri itu kalau sudah berkeluarga lebih terbuka pada suami. Sama bapaknya malu, sama ibunya malu. Dan gantungannya yang paling kuat adalah pada suaminya. Artinya itu adalah belahan badan kita, dan hati-hati jangan juga menyakiti mertua dan ibu mertua dan bapak mertua. Setelah itu kita masuk tarbiyatul aulad, mendidik anak-anak. Ini tugas kepala keluarga, tugas bapak ibu memang mendidik anak-anak setelah berkeluarga. Jadi nanti pendidikan anak itu adalah memang tanggung jawab orang tua. Makanya anak-anak saya suka pada agak berat gitu ketika minta duit. Saya bilang nggak usah berat minta duit, jangan malu-malu. Emang itu kewajiban bapak dan ibu. Nah, ketika nelpon mau ngomong malu-malu, ada apa? Ini Bi. Ya apa? Bilang perlu uang. Iya Bi, sebut berapa nominalnya. Tapi jangan banyak-banyak, lebihnya ya. Ya. Dan duit belum ada di kantong. Belum ada. Kita apa bilang? Siap, segera Abi kirim. Segera bapak kirim. Padahal duitnya belum ada. Itu orang tua luar biasa. Supaya apa? Hati anaknya tenang. Jangan gelisah ketika dia belajar. Apalagi belum bayar dan ditegur, kan bukan main dia. Nah, siap, segera Abi kirim. Siap, segera bapak kirim. Siap, segera ibu kirim. Itu dalam memang pendidikan itu kewajiban. Makanya anak-anak kalau yang paham itu malu. Semakin gede dia semakin malu. Malah apa? Kayaknya saya kok mau bebani bapak banget ya. Tiap semester 10 juta. Kayaknya ya Allah, malu dia. Semakin berusaha bagaimana saya bisa mandiri. Nah, dia ngelihat bapaknya, ya Allah, berangkat pagi pulang malam. Begitu terkumpul duit, saya pakai 10 juta. Itu uang yang jelas cash buat bayar semesteran. Apalagi kalau fakultas kedokteran. Diterima, harus siap 1 miliar. Diterima. Walaupun perguruan negeri. Apalagi swasta. Dia apa? Ya memang begitu, pendidikan mahal. Di situ harus militansi. Kita mau nikah udah punya konsep. Saya akan menjadikan anak-anak saya ini. Begitu, anak-anak muda ini punya konsep. Ya kadang kalau nggak punya konsep, ini yang jadi masalah kan bocah karena pergaulan bebas.
Jadi kadang belum matang dia belum punya konsep udah langsung maju. Punya konsep. Saya punya anak laki rencana 4 orang. Kenapa? Idealisnya tingginya apa? Yang laki pertama Jenderal Angkatan Darat. Kan keren. Laki kedua Jenderal Angkatan Udara. Laki ketiga Jenderal Angkatan Laut. Laki keempat Kombes Kepolisian. Wah, itu cita-cita kan boleh begitu. Kalau nggak begitu nanti kita nggak militan mencari rezeki. Kalau nggak begitu kita tidak militan menjaga anak-anak. Militan 4 laki-laki minimal begitu. Apalagi lebih. Kan lebih banyak lebih bagus. 4 anak kan minimal laki-laki. Kenapa? Ya kita meninggal besok siapa yang gotong? Mereka yang gotong depan 2, belakang 2 kan begitu biar gak genggong. Ya, biar gak genggong. Ini anak 1, 2 masih genggong Pak. Kurang. Ya ada cucu Ustaz. Iya, alhamdulillah. Ya, kita subhanallah. Nah, ini mendidik anak adalah dari mana start? Dari mulai dinyatakan positif, ibunya didik. Janinnya dididik. Hati-hati Ibu. Hati-hati, anak-anak dari janin sudah mulai merekam. Di dalam kandungan istri kita dia mulai merekam. Makanya dulu orang tua pesannya banyak-banyak. Jangan pegang gunting sembarangan, begitu. Jangan sembarangan ini dan itu. Kenapa? Karena memang itu adalah bentuk-bentuk tafaulan, optimisme. Nah ini kayak gini kan anak-anak kita yang perlu ngaji nih. Ya. Tarbiyatul aulad adalah bagian dari sunnah Rasul dan bentuk ittiba. Ya, Nabi itu memanjakan cucunya, kan cucu itu anak juga Pak. Hasan Husain cucunya, dimanjakannya luar biasa. Karena memang dia tidak punya anak yang panjang umur kecuali Fatimah radhiyallahu anha. Ya, anak-anak dia meninggal kecil kecuali 2 yang agak sampai sudah pada nikah. Ya, Ruqayyah, Ummu Kulsum sama Fatimah. Ruqayyah dan Ummul Kulsum adalah istrinya Dzunurain, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang berikutnya wasilaturrahim, kita sambung kekeluargaan kita, keluarga kita itu kita sambung. Kenapa? Karena memang kadang-kadang kan begini. Kita sama teman di mana-mana kadang-kadang akur. Sama abang sama adik kagak akur. Emang kenapa? Emang kan kalau abang adik itu kan karena dekat sama kita banyak kekurangan kelihatannya. Kekurangannya kelihatan. Pastinya pasti. Ya jangan pun itu istri kita kan kekurangannya nampak setelah kita kumpul. Setelah 3 bulan kelihatan dah. Ternyata luar biasa rewelnya. Ya. Suami juga sama, setelah 3 bulan nampak kekurangannya. Nah, abang kita, adik kita, paman kita, bibi kita itu pastinya ada kekurangan, tetapi dialah keluarga besar. Jangan sampai lepas. Nauzubillah. Seberapapun paman kita, seberapapun bibi kita, ya kita maklum ya emang namanya manusia ada kurang dan lebihnya. Ini kadang-kadang sama teman, kadang-kadang sampai dibela-belain, sama pamannya dekat enggak. Ya. Nah, ini hati-hati. Wa ta'atus sadah yang berikutnya adalah taat kepada pemimpin. Nah, di situ Pak, pentingnya kita memilih pemimpin. Kalau kita salah memilih, kemudian dia mengeluarkan kebijakan yang tidak nyaman, kan ada kewajiban taat, itu jadi masalah. Nah, di situ makanya wajib. Yang terakhir, ar-rifqu bil abid adalah lembut dan sayang, bersikap lemah lembut dengan para pendamping, pembantu orang-orang yang ada di rumah kita. Dengan pembantu hati-hati. Hati-hati jangan sampai mereka itu adalah orang-orang yang mengorbankan dirinya untuk pengabdian kepada kita. Hati-hati ngomongnya, bicaranya, sikapnya. Makanlah apa yang kita makan, berikanlah makan apa yang kita makan, kemudian beri minum apa yang kita minum. Jangan dibeda-bedakan. Itu namanya abid. Abid itu sebenarnya budak. Perbudakan. Jangan budak aja, yang namanya budak aja tidak boleh. Berikan makan yang kamu makan, berikan minum yang kamu minum, berikan pakaian yang kamu pakai. Itu budak. Bagaimana sekedar dia bantu-bantu kita, hati-hati jangan sampai bersikap keras dan kasar. Sudah jam 6 kurang 10 menit, masih belum tuntas juga yang namanya Syu'abul Iman, masih insyaallah sekali lagi paling tidak tuntas. Sekali ketemu atau 2 kali ketemu insyaallah tuntas. Karena memang 70 sekian cabang iman itu.
Baik Bapak-bapak, sudah waktunya kita tutup. Nanti kalau ada pertanyaan bisa online, bisa juga offline. Online bisa lewat nomor yang kita punya. Kemudian offline bisa ada 5 menit kita berikan waktu untuk sekedar muzakarah. Demikian yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Kepada Allah saya beristighfar. Kalau ada kesalahan Bapak-bapak tolong ingatkan saya. Hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.